Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Madinah, Bapak Iwan Setiawan. Yang saya hormati para alim ulama, Bapak Ustadz Edison, Bapak Ustadz Susanto, Bapak Ustadz Mahar, Bapak Ustadz Ali Sadi, dan para ustazah di lingkungan kelompok. Yang saya hormati Ketua RW 10 beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT 5, RT 15, RT 16 beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini masih banyak kita menerima nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini di lapangan RT 5. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita junjungkan kepada baginda alam kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang insyaallah istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha kita mulai, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua adalah laporan dari Ketua DKM Masjid Al-Madinah, yang ketiga pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah yang akan dipandu oleh imam kita Bapak Ustadz Edison beserta Bilal, Bapak Ustadz Bapak Suryadi, dan yang terakhir adalah penutup. Pada para jamaah yang masih berada di rumah atau masih dalam perjalanan, saya himbau untuk mempercepat langkah kakinya karena pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah akan kita mulai. Baiklah, kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu laporan dari Ketua DKM Masjid Al-Madinah Bapak Iwan Setiawan. Kepada Bapak Iwan Setiawan, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat waktu luang, hingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lapangan RT 05 ini dalam rangka mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 dan bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1445 Hijriah.
Mungkin di saudara-saudara kita yang ada di Mekah dan juga di Arab Saudi telah melaksanakan semua prosesi perjalanan ibadah haji. Alhamdulillah. Dan semoga pula kita yang ada di sini Allah beri kemudahan untuk bisa berangkat haji dan melaksanakan rukun-rukunnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pada bapak-bapak guru kita, ustadz-ustadz kita, yang terhormat Ustadz Edison, yang terhormat Ustadz Mahar, yang terhormat Bapak Joko selaku RT 016, Bapak Luki selaku RT 05 dan jajarannya, dan juga Bapak Adrian selaku Ketua RT 15 beserta jajarannya. Dan yang terhormat pula pada bapak-bapak, ibu-ibu warga 05 yang mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Kami dari DKM sedikit mengumumkan yaitu tentang jumlah hewan kurban yang insya Allah nanti akan disembelih setelah pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Adapun jumlah sapi ada 3 ekor dan juga kambing ada 6 ekor. Alhamdulillah. Dan semoga lelahnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberi kontribusi hingga terselenggaranya sholat Idul Adha di lapangan RT 05 ini, dan juga insya Allah terselenggaranya pemotongan kurban yang akan diselenggarakan nanti setelahnya, Allah balas dengan pahala dari Allah yang berlimpah. Dari saya sebagai Ketua DKM memohon maaf apabila dari pelaksanaan ada yang kurang, dan insya Allah semoga di tahun depan akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu sholat Idul Adha. Sebelum kita mulai pelaksanaan sholat Idul Adha, adapun tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Sholat Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan niat Sholli sunnatan Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sholli sunnatan Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Di setiap rakaat terdapat beberapa takbir. Di rakaat pertama sebanyak 7 takbir dan rakaat kedua sebanyak 5 takbir. Di sela-sela takbir dianjurkan kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ya tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha pada ini. Sholat Idul Adha akan dipimpin oleh kita Bapak Ustadz Edison dan ceramah dengan tema Idul Kurban Momentum Meneladani Keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatan lil adha jami'a rahmatullah. As-salatu sunnatan lil adha jami'a rahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin wal muslimatul mu'minin rahimakumullah. Ya anna yawma hadha yawmidul adha wa yunzuru yawmuri Allahum bid'amah wa rahmatullahi bayas sidu min bayas sidaskumullah wasma'alhamdulillah rahimahullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qul Islam wal iman min al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-yahil wal amwat wansurhum ala mu'minin ra'itin anamiska khair wa ya khairun nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Idul Adha yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala bentuk pujian kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh keberkahan dan kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Maka sudah sepatutnya kita mengisi hari-hari kita dengan berbagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang terbaik berdasarkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya adalah banyak kemenangan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak lupa teriring salawat dan salam pada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan untuk juga para keluarganya, para sahabat, dan kita sebagai pengikutnya. Kita berharap, bermohon pada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjadikan umat yang istiqomah menjalankan syariat Rasulullah SAW, dan umat yang layak mendapat syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan kali ini juga dan sebelumnya dan yang akan datang khotib meningkatkan pada diri pribadi khotib sendiri dan para jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu bisa bertakwa pada Allah SWT dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasa syukur kita itu kita juga sempurnakan dengan menyembelih hewan kurban. Kurban adalah bentuk nyata dari pengabdian kita kepadanya dan upaya untuk selalu mendekatkan diri dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan mengekspresikan rasa syukur kita melalui ibadah kurban, kita berharap meraih ridha Allah SWT dan menjalani hidup dengan berkah dan rahmatnya. Dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari Nahr manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tangguh, kuku rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis itu kita menjadi paham bahwa berkurban pada Idul Adha merupakan amalan, salah satu amalan yang paling dicintai Allah SWT. Berkurban bukan hanya sendiri akan menyembelih hewan, namun sesungguhnya bukan simbol pengorbanan diri yang tulus kepada Allah SWT, menunjukkan keikhlasan dan niat yang murni. Darah hewan kurban yang diterima Allah SWT sebelum menyentuh bumi menandakan betapa dihargainya ibadah ini dan kedekatan yang tercipta antara hamba dan Tuhannya. Selain itu, berkurban membersihkan jiwa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mengajarkan kepedulian sosial dengan berbagi daging kepada fakir miskin. Hewan kurban yang akan datang pada hari kiamat menjadi bukti betapa pahala yang kita terima sungguh berlipat ganda. Jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Di hari raya Idul Adha ini kita memang disunahkan untuk membawa hewan kurban seperti unta, sapi, kerbau, domba ataupun kambing pada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Lahiriahnya kita menyembelih hewan kurban, namun pada hakikatnya adalah kita harus menyembelih segala sesuatu bentuk kecintaan kita kepada duniawi yang dapat mengurangi bahkan menghalangi kadar kecintaan kita kepada Allah SWT. Ketika kecintaan dunia lebih daripada cinta Allah SWT membuatnya serakah, menghalalkan segala cara zalim dan menindas orang lain. Ibadah kurban melatih diri agar kita tidak tertawan oleh cinta duniawi. Karenanya kita memiliki kemampuan, maka mari kita berbangga kepada Allah SWT. Sebab bukanlah darah dan daging itu yang sampai atau mengundang keridhaan Allah SWT, tapi hanyalah ketakwaanlah yang dapat mencapainya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj 37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menurunkannya untuk kamu supaya kamu anugerahkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha adalah satu ritual keagamaan yang kaya akan makna simbolis dan metaforis
dan sepatutnya ditafsirkan dalam konteks nilai-nilai universal Islam. Ada banyak pesan dan pelajaran yang penting yang bisa dipetik dari perayaan ibadah Kurban ini. Salah satunya adalah kebersihan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar dalam mendapatkan didik dan mengasuh anak mereka, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Mari kita lihat ayat Quran ini yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Allah Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail alaihissalam, ya wahai ayahku, lakukanlah apa yang diberikan Allah SWT kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin, mari kita bahas sedikit tentang pola asuh dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam mendidik putranya. Coba perhatikan redaksi tadi. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah melibatkan putranya dalam sawah, terletakkan persoalan yang sangat pelik dan pahit. Padahal Ismail alaihissalam baru berusia 13 tahun. Ini menunjukkan betapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sangat menyadari pentingnya mempersiapkan anaknya untuk mencapai kenyataan hidup yang tidak selalu mudah. Dengan melibatkan Ismail dan diskusi mengenai perintah Allah untuk pengorbanan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa hidup penuh dengan tantangan yang memerlukan keberanian, kesabaran dan keimanan yang kuat. Anak-anak yang memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam diskusi akan terpupuk rasa tanggung jawab dan mampu mereka mengembangkan keterampilan problem solving dan ketahanan mental. Dengan komunikasi yang terbuka dan saling percaya antara orang tua dan anak, mereka akan merasa didengarkan dan dihargai pendapatnya. Mereka akan lebih percaya diri dan siap menghadapi situasi sulit. Mereka tidak akan mudah rapuh seperti stroberi, melainkan akan tumbuh menjadi individu yang kuat dan tangguh. Pola asuh demokrasi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah cermin yang bisa kita jadikan contoh, ukuran dan teladan dalam kehidupan kita. Pola asuh ini sangat relevan dalam menghadapi fenomena generasi strawberry. Istilah generasi strawberry pertama kali digunakan oleh jurnalis Taiwan Wu Rujun pada tahun 2000-an. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan generasi muda yang tumbuh dalam kemakmuran dan kondisi yang lebih nyaman dibanding generasi sebelumnya, sehingga mereka dianggap lebih rapuh secara mental dan emosional. Generasi strawberry seringkali terlihat cerdas dan pintar secara lahiriah, namun memiliki kepribadian rentan terhadap tekanan, kurang tahan banting dan mudah merasa kewalahan. Mereka juga cenderung lebih sensitif terhadap kritik dan lebih mengutamakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Kelemahan utama mereka ketidakmampuan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan hidup yang tegar, yang disebabkan oleh pola asuh yang lebih protektif dan nyaman. Selain itu, mereka sering tergantung pada teknologi dan media sosial yang dapat memperburuk perasaan rentan dan stres itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Karenanya, marilah kita meneladani pola asuh demokratis ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendidik anak tidak hanya sebatas memberikan mereka pengetahuan yang cukup, namun anak-anak juga harus memiliki kemampuan untuk menghadapi kerasnya hidup. Anak-anak juga harus dipersiapkan menjadi generasi yang mampu menghadapi masa depan dengan kepercayaan diri dan ketahanan yang kuat. Ini adalah perjalanan yang berharga yang dapat kita ambil dan menghindari fenomena generasi strawberry dan menuju generasi resisten, yaitu generasi yang tangguh, memiliki mental kembali pulih atau bangkit setelah menghadapi kesulitan, tekanan dan perubahan, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat walil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansur lil muslimina mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbar ummati sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sudah memasuki acara penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila pelaksanaan salat Idul Adha masih banyak kekurangan. Saya ucapkan taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah. Anak remajanya sudah bantuin. Iya. Gue beresin. Ya Allah, ini harus pelukan. Pada anak-anak remaja dimohon bantu